Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penyimak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul dengan para sahabatnya, beliau tiba-tiba bersabda, "Ana ma'a Uwais al-Qarni fil jannah." Aku bersama Uwais al-Qarni akan berada di surga. Semua para sahabat tercengang yang hadir di tempat itu, termasuk para sahabat senior Abu Bakar, Umar, dan Ali. Dan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, di antara kami tidak ada yang namanya Uwais al-Qarni. Kami dan tidak mengenal orang namanya Uwais al-Qarni." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Uwais al-Qarni adalah seorang yang berada di Yaman sana. Dan dia adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Dia tidak pernah berani meninggalkan ibunya. Dia selalu melayani ibunya, dan ibunya buta, dan dia layani, buatkan makanan dan seterusnya. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, jelaskan bagaimana sifat-sifat fisik Uwais al-Qarni." Rasulullah SAW, dia berkulit hitam, hanya saja ada bekas penyakit kusta yang sembuh, kemudian masih ada bekas di pundaknya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Uwais al-Qarni akan masuk surga bersamaku dan akan memberikan syafaat kepada 200.000 orang sehingga bisa masuk surga. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, "Wahai Umar, wahai Ali, kalau engkau hidup usiamu panjang dan bertemu dengan Uwais al-Qarni, maka mintalah engkau doa daripadanya, karena sesungguhnya dia dikabulkan doa." Para penyimak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uwais al-Qarni bukan sahabat. Dia adalah tidak pernah bertemu Rasulullah SAW, karena setiap ada kafilah yang ingin ke Madinah, dia tidak tega meninggalkan ibunya yang buta sendiri di rumah. Setiap ada kesempatan haji, dia juga tidak pergi haji, karena dia berbakti dan melayani ibunya. Tapi bagaimana rahasianya? Dia sudah dijamin, sudah mendapatkan jaminan masuk surga seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sudah tahu sifat fisiknya, pada Rasulullah tidak pernah bertemu. Itu artinya Rasulullah disampaikan, diinformasikan oleh malaikat Jibril sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menunjukkan istimewanya taat kepada orang tua. Kisah ini menunjukkan istimewanya berbakti kepada orang tua, sehingga menjadikan orang itu bisa dijamin masuk surga. Orang itu bisa dikabulkan doanya, bahkan sekelas Umar, sekelas Ali. Rasulullah memintanya untuk meminta doa kepada Uwais al-Qarni. Maka oleh sebab itu di dalam firman Allah, di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsan." Ketika Allah ingin menjelaskan tentang apa-apa yang diharamkan bagi kita, bagi umat Islam, Allah mengatakan, "Saya ingin bacakan, Muhammad sampaikan, saya ingin sampaikan hal-hal yang diharamkan." Yang diharamkan itu yang pertama, tidak boleh musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus berbakti kepada orang tua, harus ihsan. Kata para ulama tafsir, ketika Allah mengatakan Allah tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu berbuat sekutu kepada Allah, tapi Allah melanjutkannya, bukan tidak boleh menyakiti orang tua, tapi diganti bahasanya dari larangan menjadi perintah, dan harus berbuat ihsan kepada orang tua. Kenapa Allah tidak memilih kalimat jangan musyrik kepada Allah dan jangan sakiti orang tua? Di dalam Sofatu Tafasir dikatakan, para ulama mengatakan, karena kepada orang tua itu tidak cukup hanya tidak menyakiti, tapi harus berbakti. Jadi kalau kita tidak menyakiti orang tua, tapi tidak berbakti, tidak merawatnya, tidak memberi bantuannya, maka dalam fikih seorang anak wajib menafkahi orang tuanya ketika dia sudah mampu. Maka itu tidak termasuk ihsan kalau hanya tidak menyakiti, tapi harus berbuat ihsan, bakti dengan sesempurnanya. Demikianlah kisah Uwais. Sebaliknya, para penyimak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu
Di dalam Sahih Bukhari dikatakan Rasulullah bercerita dulu ada orang yang namanya Juraij. Juraij adalah seorang ahli ibadah. Siangnya puasa, malamnya dia sholat. Dia kemudian mendirikan musalla atau tempat beribadah kecil. Kemudian dia tempat beribadah di situ. Satu ketika ibunya datang, kemudian memanggil Juraij. Juraij sedang sholat. Kata Juraij, ya Rabbi wa sholati. Ya Rabbi, aku sedang sholat, bagaimana? Akhirnya dia biarkan ibunya. Dan ibunya pulang. Besok ibunya datang lagi ingin minta bantuan kepada Juraij, anaknya yang ahli ibadah. Juraij, kata ibunya. Juraij sedang sholat lagi, kata Juraij, ya Rabbi wa sholat. Akhirnya dibiarkan ibunya dan dia khusus sholat. Besok ketiga kalinya ibunya datang lagi. Kata ibunya, Juraij. Dan Juraij juga tidak menyambutnya karena dia sedang sholat juga. Apa kata ibunya sambil pulang? Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai dia mendapatkan kehinaan. Kemudian beberapa saat setelah itu tiba-tiba ada seorang gadis yang hamil dan mengaku dihamili oleh Juraij. Akhirnya Juraij ditangkap, dimasukkan penjara dan dia dituduh sebagai pezina. Padahal dia tidak berzina. Yang pada akhirnya nanti seorang wanita ini melahirkan seorang bayi dan ketika ditanya oleh Allah diberikan kemampuan untuk berbicara, ternyata yang menghamilinya bukan Juraij tapi seorang pengembala. Tapi pelajarannya di sini, berbakti kepada orang tua akan menghasilkan keberkahan hidup seperti yang dialami oleh Uwais Al-Qarni, sampai mendapatkan jaminan masuk surga, sampai menjadikan orang yang dikabulkan doa walaupun dia meninggalkan haji, meninggalkan ketemu Rasulullah. Sebaliknya, menyakiti orang tua, menyakiti ibu walaupun sedang sholat sunnah, harusnya dibatalkan memang, tapi Juraij salah, ya, kemudian mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, babani muajjalatun uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang akan disegerakan siksanya di dunia. Yang pertama, al-baghyu, kezaliman, menyakiti orang lain. Yang kedua, wal uquq, dan menyakiti orang tua. Mudah-mudahan dari dua kisah ini, kisah Uwais Al-Qarni yang menjadi orang istimewa, bahkan dikenal oleh Rasulullah sebelum bertemu dengan Rasulullah, disebut akan menjadi ahli surga sebelum dia meninggal berkat bakti kepada ibunya. Dan mudah-mudahan kita tidak seperti Juraij, walaupun soleh, walaupun ahli ibadah, tapi abai kepada orang tuanya, ternyata sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dia ditangkap, dituduh berzina dan mendapatkan siksaan dan teguran. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.